Kebanyakan manusia di dunia ini ingin menjadi orang kaya. Bahkan yang ada di masjid pun juga ingin jadi orang kaya. Di dunia ini ada dua jenis kekayaan. Kekayaan dunia dan kekayaan hati. Apa itu kekayaan dunia? Yaitu segala macam kebendaan dan harta. Tempat kekayaan dunia ini di luar jasad kita, bisa dilihat oleh mata dan disentuh oleh tangan, seperti rumah, mobil, pakaian, uang, intan berlian, dan sebagainya. Inilah kekayaan dunia. Kekayaan kebendaan. Apa itu kekayaan hati? Segala sesuatu yang berhubungan dengan hati. Tempatnya kekayaan hati ini ada di dalam hati kita sendiri. Tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa disentuh oleh tangan, yaitu keimanan, takwa, tawakal, qanaah, ihsan. Inilah kekayaan hati. Sedangkan yang bisa menjamin, bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita bukanlah kekayaan dunia, tetapi kekayaan hati. Kalau kita ada iman, ada takwa, ada tawakal, maka dijamin kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dalam kekayaan dunia tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa keduniaan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada. Bahkan kekayaan dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sebelah sayap nyamuk saja, satu teguk air pun tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kafir. Ini mafhum hadis. Sekarang dilimpahkan keduniaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Bahkan dunia ini lebih rendah dari sebelah sayap nyamuk. Sedangkan perkara iman, perkara takwa, perkara tawakal, ini adalah perkara besar. Tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Sedangkan perkara dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau kekayaan hati ini, yaitu iman, takwa, tawakal, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai saja. Kekayaan dunia ini tidak menjamin kebahagiaan hidup seseorang, walaupun dia menjadi sekaya-kayanya orang di dunia, menjadi orang yang paling berkuasa, menjadi orang yang paling kuat. Kalau kita mati tanpa iman, langsung masuk neraka. Pangkat, harta, kekuatan, kekuasaan tidak bisa membela kita di kubur, tidak bisa membela kita di akhirat. Orang yang tidak memiliki kekayaan hati, begitu mati maka dia akan tersiksa selama-lamanya. Hidupnya hanya menunggu azab datang saja, menunggu siksaan datang. Walaupun dia dari seorang raja, seorang presiden, seorang panglima perang, seorang yang kaya raja, hartawan, pengusaha, begitu mati langsung diazab, kekal dalam penderitaan untuk selama-lamanya. Seluruh para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, tidak ada yang mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mendapatkan keduniaan. Tidak ada. Seluruh nabi mengajarkan kepada manusia ini bagaimana cara mendapatkan kekayaan hati, bagaimana mendapatkan hidayah, bagaimana mendapatkan iman, bagaimana mendapatkan takwa. Inilah yang diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mestinya jadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya yang berharga itu adalah kekayaan hati. Tetapi kebanyakan manusia ini bodoh, bersusah payah, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berharga.
mati-matian mengejar dunia yang tidak menjamin memberikan kebahagiaan. Namun kita tidak sadar akan perkara ini. Kini orang kalau sudah mendapatkan harta, mendapatkan gelar, titel, dan kedudukan, dianggap sebagai orang pandai. Padahal bodoh, jahil, tidak paham mana perkara yang lebih penting, mana perkara yang berharga. Dia pikir kalau sudah punya harta, punya jabatan, punya titel, punya gelar, seolah-olah sudah sukses. Ada seorang yang khutbah Jumat di India. Khatib ini mengatakan, tolabul dunia jahil, tolabul ukba aqil, tolabul maula kamil. Artinya, orang yang bekerja menuntut untuk mendapatkan dunia adalah jahil. Sedangkan orang yang bekerja untuk mendapatkan akhirat adalah berakal. Dan orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sempurna. Nah, ini bukanlah kata-kata sembarangan. Ini adalah perkataan ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu khatib itu melanjutkan, tolabul dunia mardud, tolabul ukba mahfud, tolabul maula mahmud. Artinya, orang yang usaha hanya untuk keduniaan maka akan mardud, akan tertolak. Sedangkan orang yang mengejar akhirat itu adalah orang yang terpelihara. Dan orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang terpuji. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar kuliah subuh di pagi ini. Nah, kita tidak sadar kebanyakan manusia ini sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh. Imam Ghazali rahmatullah alaih mengatakan, hari ini dunia nampak cantik karena penduduknya adalah orang-orang bodoh. Sedangkan yang suka mempercantik dunia itu adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang ada akalnya, dia akan mempercantik amalan, dia akan mempercantik iman, dia akan mempercantik akhlak, dia akan mempercantik ketakwaan. Hari ini kita beranggapan bahwa negara yang keduniaannya cantik dikira sebagai negara maju. Negara yang dunianya canggih kita anggap sebagai negara maju. Ini karena kita bodoh. Keduniaan yang canggih itu bukanlah ukuran kemajuan. Kemajuan itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita, naudzubillah, telah beranggapan menjadikan orang-orang bodoh itu seperti Nabi, wajib untuk diikuti. Nah, kita harus seperti negara maju, seperti Amerika, Rusia, Eropa, Cina, dan sebagainya. Padahal kalau kita baca Al-Quran, kita justru dilarang mengikuti mereka. Karena itu jalan hidup orang kafir. Kita diminta untuk mengikuti jalan Nabi, bukan orang kafir. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita kerjakan. Yang dilarang justru yang kita kejar-kejar. Iman dan amal ini tinggi nilainya, tapi tidak kita usahakan. Dunia yang remeh dan tidak ada nilai justru kita kejar mati-matian. Kalaupun ada manfaatnya dunia ini, itu hanya terbatas semasa kita hidup saja. Nanti kalau mati, harta dunia tidak ada manfaatnya lagi. Semua keduniaan yang kita usahakan dan kita bangga-banggakan itu tidak akan ada manfaatnya di kubur, tidak ada manfaatnya di mahsyar, tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Tapi kalau kita memiliki kekayaan di hati kita, kekayaan iman, kekayaan amal, maka ini akan bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Masalah-masalah besar di akhirat ini dapat diselesaikan
dengan kekayaan hati kita, bukan dengan kekayaan dunia. Begitu juga tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kekayaan hati. Tapi kalau kekayaan dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita misalnya dalam perjalanan tersesat di hutan atau di padang pasir, walaupun kita ada uang banyak dan ada kredit card, ATM, dan sebagainya, kita lapar, kira-kira bisa bermanfaat tidak itu uang dan kredit card atau ATM tadi? Kalau kita lapar atau haus, mana bisa kita makan itu uang dan kredit card atau ATM itu? Tapi kalau kita ada iman, dikala kesulitan seperti itu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Minta air, datang air. Minta makanan, datang makanan. Minta keselamatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah di suatu kerajaan, hidup seorang raja yang kaya raya. Suatu ketika sang raja pergi ke ruang bawah tanah istananya, di basement istana. Ternyata di basement itu ada gudang harta yang besar, gudang harta yang banyak, simpanan kerajaan, simpanan kekayaan kerajaan. Di dalam gudang itu tersimpan perbendaharaan kerajaan, dari kursi emas, pedang, pusaka, koin emas, intan berlian, semuanya ada di situ. Bertumpuk-tumpuk dan sangat banyak. Sedangkan yang memegang kunci perbendaharaan itu hanya 2 orang saja, yaitu sang raja dan perdana menterinya. Maka sang raja suatu ketika mendatangi gudang harta tersebut untuk mengagumi banyaknya harta yang dia miliki. Dia turun ke gudang, dia buka gudang itu dengan kuncinya, lalu dia masuk ke dalam menikmati pemandangan harta kekayaannya. Dia keliling-keliling melihat-lihat perbendaharaan harta kerajaan. Ketika raja di dalam gudang, maka perdana menterinya lewat. Dia lihat ini kok gudang terbuka. Maka ini perdana menterinya pikir mungkin dia lupa menutupnya ini. Mungkin raja dulu yang masuk sini, tapi dia lupa untuk menutupnya. Karena sebelum raja masuk, dia yang masuk terlebih dahulu dan keluar ruangan. Baru raja masuk. Dia tidak tahu. Lantas si Perdana Menteri ini tidak melihat ke dalam lagi. Langsung dia tutup pintu gudang tersebut, lalu dikuncinya. Digembok dari luar. Dia tidak tahu bahwa ada raja di dalam gudang itu. Maka setelah meninggalkan gudang, Perdana Menteri pergi mencari raja. Sampai sore hari Perdana Menteri menunggu dan mencari raja. Kok kenapa tidak muncul-muncul ini raja? Besoknya lagi dicari oleh seluruh kerajaan, tidak ada juga, tidak muncul-muncul juga. 2 hari dicari-cari kemana-mana, tidak ada yang tahu raja ada di mana. Sampai hari ketiga pencarian, masih belum ketemu juga. Akhirnya kerajaan dalam keadaan vakum, maka agar kerajaan dan pemerintahan tidak vakum dari kepemimpinan, maka diangkatlah putra mahkota menjadi raja yang baru. Setelah putra mahkota menjadi raja, Perdana Menteri mengatakan pada putra mahkota bahwa kerajaan kita ini mempunyai gudang harta yang hanya boleh dimasuki oleh raja dan Perdana Menterinya. Perdana Menteri berkata, Tuan Raja, mudah di bawah basement istana ini, Ayahanda Raja mempunyai gudang harta untuk menyimpan perbendaharaan harta kerajaan. Sekarang Ayahanda sudah tidak ada, maka gudang harta kerajaan ini menjadi milik Tuan Raja Muda. Mari kita pergi melihat ke sana.
lihat untuk serah terima harta kerajaan. Maka saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, Perdana Menteri membawa putra mahkota yang sudah menjadi raja baru ini untuk melihat gudang perbendaharaan harta kerajaan. Setelah membuka gudang harta kerajaan, mereka masuk ke dalam, didapati raja lama yang dicari-cari ada di dalam. Tetapi raja lama ini ada di dalam gudang, sudah dalam keadaan mati. Maka terkejut putra mahkota dan Perdana Menteri ketika dilihat keadaannya sang raja lama ini. Di tangannya ada sepucuk surat. Lalu dibaca sepucuk surat itu, tulisan yang tertulis, "Saya adalah seorang raja yang kaya raja. Saya mati kelaparan dan kehausan di tengah harta kekayaan saya. Saya adalah seorang raja yang kaya raya. Saya mati kelaparan dan kehausan di tengah harta kekayaan saya." Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa terjadi pada kita, mati di tengah harta kita yang kita cintai, tapi tidak bisa memberi manfaat saat kita membutuhkannya. Di dunia saja tidak manfaat, apalagi di akhirat. Banyak terjadi seperti itu. Contoh, banyak orang kaya, konglomerat, sakit keras, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Walaupun harta banyak, tidak bisa menyelamatkan dia dari kematian yang disebabkan karena penyakitnya. Nah, ini pelajaran saudara-saudara bagi kita. Jika mengejar dunia terus, tidak belajar daripada kisah ini, bodoh berarti kita namanya. Mestinya kita sudah berlari mengejar bagaimana kita bisa mendapatkan iman dan takwa. Semoga tadkirah dan kuliah subuh pada pagi ini memberikan manfaat yang lebih banyak pada kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.